Ya pemirsa, telah hadir bersama kami tokoh agama dari Kampung Sawah. Mari kita sapa satu persatu terlebih dahulu. Di samping saya ada Pak Kiai Ramidin Afif. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Pak Yakub Nafiun. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Baik, kita akan berbincang terlebih dahulu nih kepada Abah yang akrab disapa Abah ya. Iya. Oke, baik. Abah boleh mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Kampung Sawah ini. Sejak kapan nih mulai dikenal dengan kampung yang memiliki toleransi yang sudah ada sejak turun-temurun ini, Abah? Saya mengawali dengan mengucapkan minal aidin wal faizin pada setiap muslim dimanapun berada, dan salam sejahtera kepada saudara-saudara kami yang non-muslim. Pada hari ini kami dikunjungi oleh sahabat kami Pak Yakob. Dan kami memang sangat akrab. Dan Kampung Sawah ini dikenal kampung percontohan kerukunan. Yang dahulunya Kampung Sawah ini kampung yang terlupakan karena kita bagian kota Bekasi, tapi yang paling ujung. Karena itu masih dikenal ini terngiang ada kalimat dua ujung aspal ya Pak Yakob ya. Ya. Tapi kami masyarakat di sini sudah sejak dahulu, walaupun belum dikenal masyarakat, kerukunan antar kami umat beragama ini sudah suasananya begitu membahana. Jadi tidak ada konflik, tidak ada permusuhan. Ya, kami menjalankan keyakinan agama masing-masing. Inilah Kampung Sawah. Jadi dalam suasana hari raya Idul Fitri ini seluruh dari warga masyarakat yang muslim dalam kegembiraan ini ditambah dengan kunjungan dari mereka saudara-saudara kami yang non muslim. Kalau tradisi dulu kami ngantar makanan, karena sedang lebaran kita antar tetangga, saudara kami walaupun berbeda agama. Tapi sekarang masalah makan udah nggak merupakan hal yang penting ya. Tapi silaturahmi tetap, silaturahmi saling pengunjung. Inilah merupakan lambang kerukunan warga Kampung Sawah. Baik, Pak Kiai, kalau dari umat muslim sendiri memaknai toleransi itu seperti apa sih Pak? Jadi toleransi yang di Kampung Sawah ini kami memaknai toleransi itu hubungan yang akrab, hubungan yang bermanfaat di antara kami. Karena itu nggak ada istilah toleransi agama, nggak ada. Yang ada toleransi umat beragama. Kalau masalah agama sudah final masing-masing, ya kan. Tapi kalau masalah kita sebagai masyarakat itu harus benar-benar terjaga kerukunannya. Saling tolong menolong, saling bantu membantu. Mulai dari yang paling dekat antar tetangga misalnya kan, itu harus ada toleransi. Kemudian seperti zaman dulu, ini kita kembali masa lalu, belum ada sewa-sewaan tenda, kursi dan berbagainya. Itu usaha kami antar tetangga, pinjam kursi tetangga, majang-majang ya Pak Yakob ya. Nah, di zaman dulu dari kayu kelapa, ya daun kelapa ya, macam-macam bunga gitu yang ada. Itu bersama itu, bersama. Juga kalau ada kematian, yang meninggalnya muslim, yang Kristen juga datang, yang Katolik datang. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi hubungan anak-anak muda kalau ada kegiatan olahraga, ya bersama. Ya sifatnya begitu. Baik, berarti kerukunan antar sesama ya? Kerukunan antar sesama. Oke, baik. Lalu saya ingin ke Pak Yakub nih. Pak Yakub, ini kan kita sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Lalu bagaimana sih peran dari umat beragama lainnya
dalam membantu dan ikut serta merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi umat muslim yang ada di Kampung Sawah ini, Pak Yakub? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, saya sedikit mengoreksi ya. Mau mengoreksi sedikit kata toleransi. Tadi Abah begitu minim mengatakan toleransi. Karena memang kita jarang menggunakan kata toleransi. Karena kalau kita menggunakan itu seolah-olah ada yang ditolerir, ada yang mentolerir. Padahal kita semua sama dan kita semua berjalan bareng. Nah, maka kita menggunakan kata kerukunan. Itu yang Abah tadi sebut, saya catat mungkin ada sekitar 6 kali menyebut kerukunan. Jadi kuncinya kerukunan. Nah, maka sering dikatakan juga kerukunan di Kampung Sawah itu sudah bawaan orok. Artinya ketika bayi itu lahir sudah mengalami kerukunan itu gitu. Karena memang dari nenek moyang kami yang sudah menyiapkan itu dan membentuk itu menjadi ya semacam semacam warisan leluhur ya gitu loh. Nah, sementara peran kami dari agama lain ketika saatnya Hari Raya Idul Fitri, ya kita memang kita memang bagian dalam kebersamaan seperti tadi Abah katakan bahwa ya kita ini saudara gitu. Saudara bukan berarti kata saudara yang kabur ya, tapi kita benar-benar saudara sedarah gitu. Nah, jadi ketika perayaan Idul Fitri, nah salah satu contoh saja saya dan teman-teman yang Katolik itu ikut ambil bagian untuk membantu mengatur lalu lintas, kemudian juga di seputarannya keamanan dan sebagainya yang ada di luar keperluan jamaah yang akan sholat Id. Nah, saya tidak pernah diminta Abah, saya tidak pernah. Tapi saya lakukan itu karena kami merasa bersaudara, kami ini saudara. Maka untuk mengatur lalu lintas supaya sholat itu berjalan dengan lancar dan baik, kamilah yang menjaga di sana. Itu tidak ya dalam arti bahwa itu memang kesadaran, memang kebersamaan dan tidak pernah diminta dan kami juga tidak pernah ditolak. Paling diancam sama Abah. Sebelum kalau sudah selesai sholat Id, tidak ada yang pulang sebelum makan ketupat lebaran bersama kami. Seperti itu. Seperti itu ya. Harus makan dulu untuk bersama-sama. Itu juga salah satu bentuk bersilaturahmi ya, Iya. Pak Yakub ya. Dan juga menjaga kerukunan antar umat beragama yang ada di Kampung Sawah ini. Betul. Oke, baik. Lalu saya ingin ke Pak Kiai. Pak, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yakub bahwa ternyata tanpa diminta atau inisiatif sendiri dari umat beragama itu sudah membantu ikut serta, yaitu dengan menjaga lalu lintas tadi ya Pak ya, untuk para umat muslim yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga menjalankan sholat Id. Lalu bagaimana nih tanggapan Pak Kiai melihat tadi antusias dari umat beragama ikut serta membantu? Bagi kami melihat kenyataan ada kegiatan seperti itu merupakan satu pandangan yang sangat positif. Bahwa dilihat secara realita langsung bahwa kita itu rukun, ada rasa kebersamaan, itu indah sekali. Nah, seperti tadi Pak Yakub bilang, enggak harus ada suara dari kami, Pak tolong besok ya bantu pengaman, enggak ada begitu. Inisiatif, ya udah seperti itu. Nah, ini berarti tidak hanya lahiriah, dari batin itu kerukunan itu sudah tercipta. Barangkali itu. Baik, kalau Pak Yakub sendiri Pak, ini kan juga sudah lama sekali turun-temurun dan juga masyarakat umat beragama lainnya juga di sini sudah bertoleransi dari dahulu kala ya Pak ya, sudah ada nih di Kampung Sawah ini. Lalu apakah ada kesalahpahaman nih Pak dari antar umat beragama, mungkin ada konflik dan kita sendiri melihat kalau agama itu termasuk
sebuah yang sensitif gitu ya Pak ya. Kalau Pak Yakub sendiri bagaimana Pak? Kita bicara konteks kampung sawah ya. Saya tidak pernah mengalami dan belum pernah mengalami gesekan-gesekan terkait agama ataupun beragama sampai hari ini. Seperti yang tadi Abah juga katakan begitu kan? Luar biasa sekali ya Pak Yakub ya. Iya, jadi kalau ditanya bagaimana menyelesaikannya, konfliknya nggak ada apa yang kami mau selesaikan. Seperti itu ya. Iya. Baik, konfliknya tidak ada, apa yang ingin diselesaikan begitu ya? Ternyata masyarakat di kampung sawah ini juga hidup rukun dan juga berdampingan ya, Pak Yakub dan Pak Kiai. Apakah begitu? Betul? Kalau saya yang dalam pengalaman sepanjang di kampung sawah ini, memang pernah terjadi itu dulu pada Orde Baru, zaman Pak Harto ya. Iya, 98. Dulu kan 98 itu zaman kampanye tuh, kampanye kan pakai mobil. Ada yang dari mobil itu teriak-teriak kata-kata yang tidak nyaman terdengar di wilayah gereja. Dan dari sana juga berarti ada tanggapan, bisa lempar batu kan gitu ya. Nah, itu akhirnya bisa didamaikan. Ternyata yang melakukan itu bukan orang kampung sawah, namanya orang lewat kan ya, namanya musim kampanye. Dulu hampir-hampir konflik itu terjadi seperti itu. Jadi kalau intern kita sebagai warga kampung sawah, kayaknya bersyukur ya, kita bersyukur nggak ada ya. Oke baik, bersyukur ya Alhamdulillah, merayakan Hari Raya Idul Fitri juga dengan sungguh sukacita ya, karena masyarakatnya juga ikut serta meramaikan, merayakan, dan hidup dengan baik ya di kampung sawah ini. Lalu nanti ya baik Pak Kiai. Ya kita di sini kan ada YASPI, ini kan lembaga pendidikan namanya YASPI. Ya kita mendidik anak-anak muda, bagaimana dia berakhlak, yaitu fungsinya ya inilah untuk kepentingan kemasyarakatan. Nggak ada sini anak-anak muda yang tawuran. Kita dengar kan di mana-mana tawuran. Di sini nggak ada tawuran. Apalagi istilahnya antar agama. Intern aja sini nggak ada. Bersyukur kita. Bersyukur ya, baik. Makanya pendidikan itu sangat penting. Baik. Ya. Jadi paling pokok yang harus diserap oleh anak-anak itu akhlak, pendidikan akhlak. Ya, alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah ya. Pendidikan akhlak juga bagi generasi muda. Itu. Lalu nanti saya ingin bertanya dengan Pak Yakub tentang bahwa di kampung sawah ini juga identik dengan segitiga emas. Nanti bisa dijelaskan mungkin oleh Pak Yakub, tapi kita jeda dulu terlebih dahulu ya Pak Kiai dan Pak Yakub. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Halo Indonesia. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami akan melanjutkan perbincangan dengan tamu spesial kita merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Baik, Pak Yakub, kita akan membahas lagi nih tentang kerukunan dan toleransi yang ada di kampung sawah. Pak, ternyata kampung sawah juga identik dengan segitiga emas. Mungkin Pak Yakub di sini bisa dijelaskan sebenarnya apa sih segitiga emas itu? Ya, baik. Sebelum menjelaskan segitiga emas, saya mau sedikit kembali ke hal Idul Fitri. Menurut saya, pengalaman saya, jadi sebenarnya Idul Fitrinya itu merupakan hari kemenangan. Dan kemenangannya tidak hanya terjadi hari itu. Dan juga hari-hari berikutnya juga terjadi sehingga apa yang terjadi silaturahmi dan persaudaraan yang terjadi saat itu langsung saja bersambung sampai pada waktu-waktu yang selanjutnya. Jadi tidak hanya pada hari itu. Hari rayanya iya, tetapi Idul Fitri di hatinya itu juga tetap terbawa sampai masa-masa yang berikutnya. Saya kira itu. Dan kemudian tentang segitiga emas. Ya sebenarnya segitiga emas itu kalau mau dilihat emasnya seperti apa sih, monumennya mana sih? Memang tidak ada. Tapi itu sebutan yang dianugerahkan oleh para pejabat-pejabat yang pernah datang di sini, di YASPI sini. Ya, tokoh-tokoh besar seperti yang terakhir itu Pak Wakil Presiden sekarang, yaitu Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Ya itu juga menguatkan segitiga emas. Romo ya, Romo apa dulu? Ya, ada Romo Magnis, ada Pendeta Gultom.
dan lain-lain juga dari ini. Tokoh-tokoh besar lah, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan jadi segitiga emas itu mau mengilustrasikan bahwa di sini tuh ada 3 rumah ibadah. Ya, 3 rumah ibadah besar, ada 2 gereja, ada 1 masjid. Dan letak ketiganya ini membentuk segitiga. Ya, membentuk segitiga. Dan itu makanya dikatakan segitiga. Nah, emasnya adalah, emas itu kan indah, mahal, dan berharga. Dan dari titik pusat Kampung Sawah ini tersebar luas kehidupan masyarakat yang rukun, yang ternyata sekarang itu menjadi barang mahal, menjadi hal yang indah, dan banyak dicari orang, termasuk diantaranya Dai TV juga mengangkat itu dari Kampung Sawah. Nah, ini yang kemudian disebut segitiga emas dan titiknya ada di sini, seperti itu. Ya, jadi mau mengatakan bahwa di sini ada 3 rumah ibadah besar yang letaknya berdekatan, yang seakan membentuk segitiga. Dan juga hal yang istimewa, hampir pada jam yang bersamaan, setiap hari Minggu ada ibadah yang juga sama-sama di tempat masing-masing. Dan itu bisa berjalan begitu harmoni. Moga-moga juga terus budaya tersebut juga terus terjaga ya. Betul Pak Kiai, apakah seperti itu? Dari umat muslim juga turut membantu serta umat beragama lainnya seperti Katolik dan Kristen. Mungkin ada perayaan-perayaan seperti Hari Raya Idul Fitri ini. Bagaimana Pak Kiai? Saya ada pesan kepada seluruh bangsa Indonesia. Kalau ingin tercipta suasana rukun, damai, tentram, semua itu berawal dari tokoh, orang yang ditokohkan. Jadi orang yang ditokohkan itu harus cerdas, punya wibawa. Jangan sebaliknya, dia ditokohkan, dia jadi provokator. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi kalau dia tokoh, bisa mengamankan suasana, menenteramkan suasana, baru itu yang menjadi harapan bangsa. Baik. Saya kira itu. Ya. Pak Kiai, lalu bagaimana nih mungkin hubungan antara pemuka agama yang ada di sini, tokoh-tokoh agama juga seperti salah satunya Pak Yakub, bagaimana terus menjalin kerukunan ini Pak Kiai? Kalau itu sih nggak harus ada kita bilang harus bagaimana, memang sudah tercipta suasananya sejak dulu. Kalau Lebaran, ya mereka Romo, ya pendeta datang ke rumah Abah, ya. Abah juga suasana tahun baru juga berkunjung, nggak ada masalah, udah itu mah aman. Ya. Pak Yakub, lalu bagaimana nih generasi-generasi muda yang ada di Kampung Sawah ini? Apakah mereka juga ikut serta menjaga kerukunan dan juga toleransi yang ada di Kampung Sawah ini? Kalau Pak Yakub sendiri melihatnya bagaimana? Ya, untuk hal itu memang kami masing-masing, baik kami yang Katolik, yang Protestan, yang Pasundan, kemudian juga di masjid sini, itu proses regenerasi tetap berjalan, ya, tetap berjalan. Nah, seperti Anda tahu bahwa di sini ada pesantren. Nah, para santri ini juga diperkenalkan, diajarkan, disuguhkan hal-hal yang terkait kerukunan. Setiap hari Minggu juga di sini ada pengajian yang juga mengajarkan hal-hal tentang kerukunan. Bukan hanya diceritakan tapi prakteknya kita ada. Nah, sehingga mereka sudah langsung bisa ikut mempraktekkan keseharian gitu. Memang kalau dibuat semacam seperti lembaga pendidikan untuk mencetak kader-kader, ini Kampung Sawah tidak seperti itu. Jadi Kampung Sawah memang sudah mengalir begitu saja, ya. Jadi dari kami juga melakukan regenerasi untuk orang-orang muda tetap berjalan, juga di teman-teman yang lain di keyakinan atau di agama lain juga punya kelompok-kelompok yang melakukan regenerasi, kaderisasi dan semacamnya. Seperti itu. Kalau dari pandangan Pak Kiai sendiri bagaimana Pak? Generasi muda saat ini nih yang ada di Kampung Sawah. Saya kira sama aja pandangannya seperti Pak Yakub. Ya udah. Karena nggak ada istilah Pak Tua Harapan Bangsa.
Yang ada kan pemuda harapan bangsa. Jadi bagaimanapun kita harus menyiapkan kader-kader yang muda ini ya untuk generasi berikutnya. Itu harus. Oke, baik. Pak Yakub, mungkin Pak, bagaimana nih menjaga akulturasi budaya yang ada di kampung sawah ini? Mungkin sudah ada kan, kita sudah mengenal, sudah ada sejak turun-temurun nih yang ada di kampung sawah. Untuk menjaga kedepannya, untuk generasi kedepannya bagaimana Pak Yakub? Ya, terkait akulturasi memang ya sementara kita ini yang identik ini kan budayanya Betawi ya, yang paling dekat dengan wilayah Betawi. Ya kami berusaha untuk coba untuk mempertahankan tradisi itu karena di dalam tradisi itu muatan-muatan ajaran agama juga bisa masuk sehingga ketika kita merealisasikan budaya itu sendiri, nah maka hal-hal yang terkait dengan kerukunan itu akan terjaga terus gitu. Kita punya bentuk-bentuk kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama ya dalam kebersamaan walaupun momennya itu sendiri-sendiri. Misalnya di Servasius ada sedekah bumi, di Yaspis ini seringkali dilakukan lebaran Betawi atau ya sejenisnya lah, itu yang melibatkan banyak dari tokoh pemerintah, pejabat pemerintah, terus tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perempuan dan sebagainya hadir semua di sini. Demikian pula kalau di Servasius juga melaksanakan kegiatan sedekah bumi atau di Gereja Pasundan sama, kita bisa hadir sama-sama. Cuma mungkin waktu dan modelnya saja yang berbeda. Seperti itu. Tapi kebersamaannya kami punya event-event yang membuat kita itu terus-menerus untuk bisa silaturahmi. Gitu. Baik Pak Yakub. Lalu Pak Kiai mungkin terakhir Pak, bagaimana nih menurut Pak Kiai pesan untuk warga-warga umat beragama yang ada di kampung sawah ini juga sekaligus kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, ini adalah hari yang suci ya bagi umat-umat muslim yang merayakan. Pesannya Pak Kiai mungkin. Ya, pesan kami kepada seluruh umat Islam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri khususnya warga masyarakat kampung sawah, ini kan hanya 1 bulan, merupakan training di bulan Ramadan ini, sehingga apa yang dilakukan di bulan Ramadan lanjutkan bulan-bulan berikutnya, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, berakhlak baik, ya semua seperti itu. Jadi tidak hanya begitu selesai hari raya lebaran biasa kita puas-puasan, nggak ada begitu. Amin, kita harapkan yang terbaik ya untuk umat beragama yang ada di kampung sawah ini. Baik, abis ini mau pada makan-makan dulu kali Pak Kiai ya, lagi hari lebaran nih. Baik, terima kasih kepada Pak Kiai Ramidin Afif atas waktunya dan juga Pak Yakub Natiun telah berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Semoga masyarakat yang ada di kampung sawah ini terus menjaga kerukunan dan juga toleransi. Karena sejatinya keberagaman budaya adalah salah satu tonggak untuk menciptakan toleransi dan juga persatuan bangsa ya. Pak Yakub dan Pak Kiai, terima kasih banyak. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita di edisi spesial Hari Raya Idul Fitri. Kami sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran bagi umat beragama Muslim yang menjalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita diberi keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.